Kembali lagi, pemilihan Tuhan itu pada saat manusia masih berdosa. Tuhan memilih kita untuk membuktikan anugerahnya. Anugerahnya. Iya. Berarti kalau dari sisinya Tuhan, milih dulu baru manggil. Iya. Tapi kalau dari sisinya kita, dengerin panggilannya dulu baru kita bisa dapat pengertian gitu ya. Sekarang kita begini, kita ngomong tentang penginjilan gitu seperti itu. Udahlah kan kalau Tuhan pilih ya, Tuhan pilih nanti kan juga orang itu dia akan diselamatkan. Sekarang masalahnya gini, kita tahu dari mana dia orang pilihan. Gitu kan? Karena kita sendiri dulu nggak tahu kita orang pilihan atau bukan. Sampai kita meresponi panggilan itu. Baru pada saat baca, nggak taunya aku ini dipilih bukan karena aku melakukan satu karena ini, aku dipilih karena memang karena anugerah itu gitu. Pada saat kita meresponi panggilan itu. Seperti itu. Bisa. Getar gue nih. Sama berarti setiap kita harus punya pengalaman dipanggil Tuhan. Iya. Setiap kita orang-orang percaya ini harus punya pengalaman dipanggil Tuhan ya Pastor. Petrus nggak pernah Tuhan bilang bahwa bayangannya akan menyembuhkan orang. Akan Tuhan pakai untuk mewarnai kekristenan pada saat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, awal-awal Roh Kudus dicurahkan, nggak pernah. Bahkan dia gagal mengasihi Yesus. Mati pun di penjara aku akan ikut. Tuhan katakan sebelum air berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia nangis, dia menyesal. Menyesal Petrus tapi dia bertobat. Tapi menyesal Yudas, dia bunuh diri seperti itu. Dia mengakhiri hidupnya. Maka aku percaya bahwa ketika Yudas juga dia gak bunuh diri, Tuhan Yesus pun akan menghampiri seperti dia mengambil Petrus. Maka dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Wah, bagaimana hancur hatinya. Dia semakin mengerti bahwa anugerah itu gitu. Gue sudah nolak Yesus, aku swear aku gak kenal dia, menyangkal habis-habisan sampai 3 kali ayam berkokok. Dia baru sadar seperti itu, dia akan meninggalkan Yesus di taman ketika mereka lagi berdoa, bahkan dia memotong telinga Malkus itu kan dia seperti habis-habisan membela Yesus, tapi dia menyangkal Yesus. Tapi apa? Tuhan nggak pernah ngomong nanti kamu akan saya pakai begini-begini, nggak pernah ngomong kayak begitu. Kan gitu juga ya. Kamu dulu waktu posting foto kamu masih SMA, katanya lu waktu masih cabut di bandel. Aku jadi ingat aku dulu, juga cabut juga, narkoba juga dan sebagainya, begajol juga di Jakarta. Nggak pernah mengerti sampai sekarang gitu, bahwa aku nanti akan menjadi hamba Tuhan, akan memberikan hidupnya full melayani Tuhan dan sebagainya, bla bla seperti itu. Nggak ngerti gitu, Tuhan nggak kasih tahu juga. Tapi step by step ketika dilangkahin baru mengerti. Ada banyak firman Tuhan yang kita udah denger sih tahun yang lalu, tapi kadang-kadang hari ini kita baru mengerti. Sama kayak murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dulu saya pernah menyampaikan ini gitu ya. Kamu nggak mengerti ya, nanti kamu akan mengerti kata Tuhan Yesus. Ada banyak firman yang kelak kita akan mengerti tentang pilihan, tentang panggilan itu, seperti itu. Kamu kan nggak akan pernah tahu kan, kamu akan dipakai sama Tuhan luar biasa kan anggota anak TYC. Dan hari ini kita juga pelayanan media untuk memberkati anak-anak TYC. Kita nggak pernah tahu. 5 tahun kelak kita akan tahu seperti apa. Tuhan step by step akan memberikan tahu kita seperti itu. Karena apa? Kamu saya meresponi panggilan Tuhan itu. Baru kita mengerti sebelum dunia dijadikan dengan umat Tuhan, oh ya, aku dipilih sama Tuhan. Haleluya. Berarti ada yang salah nih Pastor dari cara berpikir biasanya orang Kristen kebanyakan Pastor. Mereka kita kadang selalu berpikir bahwa yang namanya panggilan itu, calling itu hanya untuk yang namanya hamba Tuhan. Ya. Itu orang-orang yang katanya Tuhan pakai untuk jadi pastor, untuk jadi hamba-hamba Tuhan gitu. Kalau untuk dalam tanda kutip maaf ya Pastor, jemaat biasa nggak perlu dipanggil. Berarti itu selama ini salah ya Pastor? Iya. Sangat salah. Maksudnya mungkin orang itu membedakan masalah waktu kali ya. Iya. Nah, makanya kan ada kata full time, ada kata part time, kayak begitu. Sebenarnya itu ya kalau kita ngomong konteks waktu iyalah. Sebenarnya kita semua full time. Anda bekerja di bank, itu full time itu. Full time. Kayak gitu kan? Full time maksudnya selama 8 jam Anda itu memikirkan tugas Anda di kantor itu. Sama, saya juga saya melayani dan bekerja di gereja nih seperti itu. Tapi yang namanya full time itu kan sama, 8 jam tidur nih. Sama gitu. 24 jam sama full time. Iya gitu kan. 8 jam atau keluarga gitu, 8 jam untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Tapi bedanya apa sih orang-orang yang full di gereja adalah orang-orang yang unit reaksi cepat. Contohnya ada yang kemalangan, ketika orang yang bekerja dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk mengembalakan, dia yang pertama datang gitu. Dia tunggu urusi pemakamannya dan sebagainya lah gitu. Untuk
tengah malam bisa datang seperti itu. Tapi orang-orang yang tidak full time di gereja itu kan terbatas ya untuk dia menerima informasi seperti itu gitu. Itu sih cuman, jadi kalau yang namanya panggilan, pilihan itu semua untuk kita. Apalagi kalau ngomong hamba Tuhan, semua kita adalah hamba Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita adalah hamba, kan seperti itu gitu. Kita nih hamba Tuhan seperti itu semuanya. Tapi hamba Tuhan itu kan hatinya hamba. Tapi waktunya itu beda-beda gitu. Ada yang full, ada yang part. Tapi yang terpenting adalah full heart semuanya seperti itu. Hatinya full untuk dia mengasihi Tuhan gitu dan sesamanya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Luar biasa. Dan selanjutnya Pastor, ini mungkin agak nyambung ya. Nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Gimana sih cara kita tahu bahwa kita ini umat pilihan? Bagaimana saya tahu bahwa saya ini dipilih? Bagaimana saya tahu saya dipilih ya gitu? Dipilih, ya itu dia. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bisa mengatakan itu, dan kita tidak pernah mengutuki Tuhan Yesus, karena firman Tuhan mengatakan orang yang mengatakan terkutuklah Yesus itu bukan daripada Roh Allah seperti itu. Tapi pada saat kita bisa mengerti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati bagiku, mengampuni dosaku seperti itu, dan kita menerima Dia di dalam hati kita, dan kita percaya tanpa Tuhan saya tuh nggak bisa menerima anugerah ini. Kita mengerti itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan yang mengerti hal seperti itu. Kalau misalkan orang-orang kita mengerti dia orang pilihan, ngomong aja sama dia, bagi kamu Yesus siapa? Oh, nabi. Nah, dia belum nggak ngerti itu tentang pilihannya. Cuma nabi toh, kan ada agama lain mengajar bahwa Yesus cuma sekedar nabi doang kan, seperti itu. Tapi itu bagi kita Yesus adalah Tuhan. Yang firman Tuhan mengatakan bahwa kita mengerti pada saat kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita berseru juga Aba ya Bapa, itu semua berasal daripada Roh Allah yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Makanya kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita mengerti orang kita adalah pilihan, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan gitu. Ya, bukan mereka yang melayani ya. Beda. Orang yang melayani bisa juga belum terima Yesus. Ya itu kan. Saya pernah ada orang bertahun-tahun dia melayani anak-anak kecil ya seperti itu, dan ketika KKR, siapa yang mau terima Yesus, tiba-tiba guru sekolah minggunya maju ke depan. Gak tau jadi hatinya belum terima Yesus gitu kan. Iya gitu kan. Belum terima gitu. Nanti kata begitu, aku nggak tahu bagaimana penginjilannya nggak ngerti lah seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa murid gitu loh. Karena cuma dengar firman Tuhan di KKR sekali, baptis celup gitu seperti itu, dia nggak tahu gitu ini apa. Karena ada beberapa orang yang KKR terus baptis datang sama aku. Kemarin koopan aku dibaptis. Apa sih arti baptisan? Ya nggak ngerti ya seperti itu. Maka kamu harus belajar firman Tuhan, dimuridkan supaya kamu mengerti seperti itu. Gitu. Itu sih Andre. Untuk kata percaya itu berarti emang ada prosesnya ya Pastor ya? Iya. Kita juga harus ngerti, harus belajar gitu ya Pastor. Percaya, yang melibatkan free will kita. Iya. Yang kelima, nah kalau berbicara soal free will nih Pastor, pertanyaan selanjutnya itu apa korelasi antara dipilih dan iman? Di mana sih nyambungnya gitu hubungannya antara iman, iman dari pihak kita dan Allah yang memilih kita? Ya, sangat-sangat menarik sekali. Firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dari mana sih iman? Iman itu juga dari Tuhan. Iman itu pistis itu percaya, kita bisa percaya dari Tuhan. Tapi ingat ada satu yang penting di sini. Ketika percaya, kita melibatkan kehendak bebas kita. Kenapa sih kita perlu melibatkan kehendak bebas kita? Karena di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa itu melibatkan apa? Kehendak bebas. Berapa tahun Adam dan Hawa hidup dalam kemuliaan? Tanpa ulang tahun gitu kan? Gak ada yang tahu kekekalan. 1 juta tahun ya mungkin ya kekekalan sampai nggak bisa diukur dengan waktu seperti itu. Tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Hingga suatu saat mereka lebih memilih memakan buah yang dilarang sama Tuhan itu. Nah makanya pada saat mereka punya keturunan, keturunan mereka,
Firman Tuhan mengatakan semua manusia berdosa. Itu konsekuensi daripada nenek moyang kita, Hawa dan kita. Meskipun orang yang dari rahim pun itu dikatakan dia adalah manusia berdosa. Dia perlu anugerah Allah. Jadi kan bayi kan nggak ngerti, itu belum tahu apa seperti apa, bagaimana caranya seperti itu. Ya ketika bayi masih dalam kandungan ibunya, dia adalah seorang manusia, kan gitu kan, sudah ada nyawa itu, makanya terbentuk pertama adalah jantung. Ya di situ dia butuh anugerah daripada Tuhan. Nah ngomong tentang iman, gitu kan, bagaimana korelasi hubungannya seperti itu. Ya iman itu kan ada di dalam hati kita. Percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memilih saya nih untuk saya diselamatkan, gitu ya. Nah itu melibatkan yang namanya free will kita dengan iman. Pada saat kita mau aja, di situ Tuhan akan memberikan iman. Dengan kata lain, kita meresponi firman itu. Jadi orang nggak ngerespon firman Tuhan ini nggak mungkin timbul iman. Kan contohnya begini, aku menginjilin kamu, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya. Kamu mengatakan bahwa aku nggak percaya, nggak akan mungkin timbul iman di situ. Tapi pada saat kita udah mulai buka, oh gitu ya, udah mulai tuh rasa penasaran dan coba ingin mengerti seperti itu. Betul, aku ini manusia berdosa, betul. Dengan perbuatan baikku, aku nggak bisa masuk surga. Kita mengerti kebenaran kita, disitulah pintu anugerah terbuka. Dan akhirnya apa? Iman itu ketika meresponi, iman itu baru muncul. Disitulah kita mengatakan bahwa aku mau menerima. Kenapa sih ada? Dulu saya bingung ada kata menerima. Kamu kadang sadar nggak? Pada saat kita menjadi orang, maukah engkau menerima Yesus? Menerima apa itu menerima? Nggak ngerti. Nggak tahu ya kenapa ada kata menerima. Karena itu memang sudah diberikan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Ya, sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Itu dia diberikan sama kita. Masalahnya, mau nggak terima? Mau terima. Nah, saya kasih tahu begini. Saya ini lagi mau bentar lagi kan Cincia ya. Ada angpau nih, gitu kan, angpau. Datang ke rumahku, gitu kan. Andre, ada Andi, ada Hosea, gitu ya. Aku sediain angpau nih. Aku udah kasih tuh di meja. Udah aku berikan kan angpau itu, ya gitu kan. Ambil itu. Andre ambil. Nah, terima, Andre terima, Hosea terima. Udah aku berikan. Kamu ambil. Andi ambil, Hosea nggak ambil. Kan kamu bilang, terima dong, itu kan sudah dikasih. Ya ketika kamu mau menerima kan melibatkan free will kamu. Ketika saya bilang, enggak aku mau terima, ya udah free will-nya karena bebas ya, aku mau terima. Padahal itu sudah diberikan, itu angpau buat kamu. Nah seperti itu gitu. Makanya kata menerima itu sebenarnya indah. Kenapa? Karena sudah diberikan. Seperti itu. Ketika dia melibatkan free will dia seperti itu, dan disitulah saya percaya bahwa iman itu Tuhan berikan karena dia meresponi firman itu. Iman timbul dari pendengaran firman Allah begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya itu kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia kan nggak pernah memaksa orang seperti itu. Terima aku dong, terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak. Itu melibatkan free will kita, karena apa? Free will kita dulu, nenek moyang kita tuh sudah tercemar pada saat dia mau belok. Aku maunya sebelah kiri Tuhan, aku maunya berjalan ini kemauanku Tuhan, nggak taat akan perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, seperti itu. Jadi hubungannya adalah saling berkaitan. Nggak mungkin kita mengerti, kita dipilih tanpa kita meresponi firman itu, ya, pilihan Allah itu dengan free will kita. Ketika kita mau aja, aku mau gitu, maka iman itu sudah mulai ada di dalam diri kita. Itu sih hubungannya antara iman ya dan pilihan. Dan iman itu pun asalnya dari Tuhan juga ya Pak? Dari Tuhan. Jika kita sering mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah sendiri ya Pastor ya? Betul. Kayak Yohanes 1 mengatakan, pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman itu sendiri. Jadi untuk berarti kunci supaya iman kita terus teguh adalah mendengarkan firman Tuhan setiap hari berarti? Setiap hari. Kita harus jujur bahwa satu hari tanpa firman, kita lemah ya. Sangat-sangat lemah. Benar Pastor? Sangat lemah. Lebih baik kita baca firman dengan bosan ya, daripada satu hari tanpa firman. Karena bosan itu biasa, kita bosan. Tapi kepada kita baca meskipun dalam kebosanan, nanti kita akan mengerti gitu. Oh iya, firman yang dulu pernah saya baca begini gitu. Meskipun ya cuma baca doang kan seperti itu ya. Tapi ingat lagi kalau makanya senangnya Tuhan kasih mulut untuk apa sih? Nggak cuma mata. Nggak tahu ya pada kita baca firman, kita suarakan, telinga ini mendengar. Pendengaran
iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi teman-teman TYC semua pastikan make sure bahwa kita itu dengar baca firman Tuhan setiap hari ya Pastor ya. Dan pertanyaan terakhir nih Pastor. Oke, sekarang kita udah ngerti nih. Oke, saya ini orang yang dipilih, saya ini orang yang dipanggil Tuhan, dan bagaimana tindak lanjutnya dari kitanya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya ayat 1 Petrus pasal 29 itu sangat bagus ya. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pada saat kita menyingkapi status kita sebagai orang pilihan adalah ya nggak cuma bersyukur doang kan atas anugerah Tuhan gitu ya, seperti itu, dan akhirnya statusnya kita adalah orang-orang yang dipilih. Tapi ingat, ada satu tugas yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ingat ya, bukan perbuatan-perbuatan kita itu. Perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Bukan kita nih gelar kita, title kita kasih tahu sama orang, kecantikan, ketampanan kita, prestasi kita. No. Itu cuman di atas kertas doang. Seperti itu, ditanda tangan jadi S1, S2, S3 itu cuma kertas doang kayak gitu kan, sertifikat. Tapi apa? Tuhan katakan beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa sih perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan? Banyak banget, baca Alkitab ya seperti itu. Yang paling besar perbuatan Tuhan adalah bukan menyembuhkan, bukan kasih berkat, tapi Dia mati bagi saudara dan saya di atas Kalvari, menunjukkan anugerahnya. Itu udah paling besar. Makanya ada lagu karya terbesar. Jadi pada saat orang yang lumpuh berjalan, jangan kita nyanyi karya no, itu nggak nyambung gitu. Ada orang bangkrut terus akhirnya dia bisa bangkit lagi dari bisnisnya, dan kita bahwa karya terbesar dalam hidup. Bukan kayak itu. Karya terbesar adalah Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit bagi kita yang percaya, dan Dia menyediakan tempat di sorga bagi kita yang percaya, dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kesembuhan itu cuman kecil aja ya Pastor ya? Kecil, memang mujizat itu Tuhan sediakan sebagai tanda-tanda yang menyertai bahwa Tuhan sanggup melakukan kesembuhan itu. Tetapi intinya dan tujuannya bukan sekedar orang itu sembuh, tapi orang itu percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara kita ini Pastor punya pesan-pesan nggak sama adik-adik, teman-teman TYC ada di rumah terkait hal tersebut? Kalau pesan sebenarnya sih mau pesan nasi goreng sama teh botol gitu. Ini lagi lapar juga. Episode selanjutnya nanti kita sambil makan Indomie Pak. Iya, makan Indomie ya. Berbicara tentang konteks dan tema pilihan itu ya. Sadari ya, ntar kamu habis dengar ini gitu ya, ngaca yuk di rumah masing-masing ya. Tunjuk dirimu, katakan bahwa kamu adalah orang yang dipilih Tuhan. Setelah itu apa? Ngomong sama dirimu, tunjuk itu. Kamu harus meresponi panggilannya. Seperti itu. Terus hidup di dalam panggilan itu. Dan apa? Kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Aku ini milik kepunyaan Allah. Ini statusku luar biasa banget. Tapi bukan sekedar selesai di status. Tapi apa? Beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dan terutama adalah perbuatan bagaimana menyaksikan Tuhan Yesus mati, bangkit di kayu salib, dan menyediakan tempat di sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap. Pastor, terima kasih banyak Pastor sama-sama berbagi dengan kita semua yang ada di sini, dan yes, saya yakin bahwa semuanya jelas ya kan. Dan misalnya kalau teman-teman adik-adik yang ada di rumah punya banyak sekali pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah, atau bisa join di komunitas kita setiap hari Jumat jam 7 malam lewat Zoom meeting. Teman-teman bisa join di situ, nanti kita akan bahas banyak tentang firman Tuhan. Apa yang tidak dimengerti bisa ditanya di sana juga. Dan episode-episode selanjutnya kita akan tetap kembali mungkin dengan Pastor Opan juga, kita akan membahas tentang banyak hal ya dengan narasumber yang lain. Jadi pastikan teman-teman selalu aktifkan notifikasi. Jadi setiap ada yang masuk, tonton, pelajarin gitu, karena ini jarang sekali gitu ya bisa ada seperti ini. Dan sampai jumpa di tyc.tv berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.